Salam, selamat pagi. Jumpa pagi bersama saya Pendeta Samuel Pandi SP. Pagi ini kebenaran firman Tuhan saya baca menurut Kitab Kejadian pasal 9 ayatnya yang ke-21. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia dan ia telanjang dalam kemahnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang dimaksud dengan dia di sini adalah Nuh. Satu perayaan sukacita setelah diselamatkan dari air bah. Satu rasa senang karena Allah membangun perjanjian dengan Nuh. Tetapi sambutan sukacita itu membuatnya sangat over sukacita, di mana ia meminum anggur sampai mabuk, ia telanjang, ia tidak tahu lagi siapa dirinya. Bersukacita dalam hidup itu penting, tetapi jangan sampai kita menjadi terlalu over sukacita. Karena sukacita itu menjadi berarti manakala dia lahir dari satu ucapan syukur, bukan dia lahir sebagai satu pamer syukur. Firman Tuhan menyapa kita agar kita benar-benar mengerti bahwa ketika kita tidak mampu menjaga diri kita, ketika kita tidak mampu menempatkan diri kita dalam posisi apa saja, maka kita bisa berubah menjadi satu pribadi yang fatal. Nuh, saudara-saudara, dia minum anggur baik untuk kesehatan, tetapi ini bukan berarti memberi diri untuk dikuasai oleh anggur. Kebanyakan kita meminum sesuatu bukan untuk alkohol, itu bukan untuk standar kesehatan, tetapi untuk dikuasai, hidup kita dikuasai oleh alkohol. Ini tak boleh kita lakukan, saudara-saudara, sebab justru alkohol yang menguasai kita. Karena ketika kita tidak mampu menguasai diri lagi dan alkohol menguasai kita, kita akan mengambil langkah-langkah yang fatal. Dan saudara perhatikan, yang dia lakukan adalah telanjang dalam kemahnya, dalam rumahnya. Telanjang untuk dirinya sendiri tidak masalah, tetapi telanjang untuk orang lain, untuk istri, anak-anak, menantu, itu hal yang paling memalukan. Saudara tahu kan bahwa tanda manusia jatuh dalam dosa adalah mereka telanjang. Telanjang itu berarti berlari, bersembunyi. Mereka tidak menemukan siapa mereka lagi. Peristiwa dosa di Taman Eden diulangi kembali dalam kisah Nuh. Ia tak mampu menguasai dirinya lagi. Ia tak mampu untuk mengetahui apa yang terbaik bagi kehidupannya. Ini, saudara-saudara, jelas-jelas tindakan seorang ayah yang tidak perlu diteladani. Tentu ini akan menimbulkan persoalan, sebab anak-anak yang melihatnya akan memberikan penilaian baik subjektif maupun objektif. Orang-orang lain yang melihatnya bisa saja memberi penilaian yang memalukan, dan ini terbuka ruang untuk terjadi begitu. Dosa bisa dimulai, bisa merambat ke anak-anak kita. Itu dimulai dari kesalahan kita. Dan Nuh mencatat kesalahannya sama, saudara-saudara. Kalau saudara baca teks, ada 3 anak Nuh, Ham, Sem, Yafet. Ham nanti melakukan pilihan yang fatal. Dia tertawa menceritakan ketelanjangan ayahnya, sedangkan Sem dan Yafet memilih untuk menutup aurat ayahnya. Ini bukan tentang anak yang berdosa, tapi ini tentang kita sebagai orang tua yang membuka kesempatan. Kita sebagai orang mengerti, orang yang tahu, yang seharusnya menunjukkan jalan kebaikan. Kitalah yang menunjukkan jalan-jalan kesalahan bagi sesama kita. Berhentilah, saudara,
untuk menjadikan dirimu menjadi sesuatu yang memalukan. Berhentilah dikuasai oleh apapun di luar dirimu, karena engkau bisa saja mendatangkan hal yang fatal bagi orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, jaga kami agar kami tak melakukan hal-hal yang fatal yang berakibat pada orang lain. Amin.